Shalom, selamat pagi dan salam kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberkati kehidupan kita, teristimewa di hari yang baru yang Dia percayakan bagi kita. Mari kita membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, "Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur." Saudaraku, saya percaya pembacaan ini kita pasti sebagian besar dari kita orang percaya mengingat kisah apa sebenarnya ini. Ini adalah kisah saat Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi atau berlayar di Danau Galilea atau Danau Tiberias ini. Ketika di tengah-tengah danau itu, Alkitab berkata sekonyong-konyong atau tiba-tiba tanpa diduga. Tidak pernah mungkin dipikirkan. Mungkin tadinya cuacanya cerah, tiba-tiba berubah. Dan angin ribut luar biasa mengamuk sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Tetapi yang aneh di sana adalah Yesus tertidur. Bagaimana mungkin di tengah badai, di tengah amukan, gelombang yang luar biasa, Yesus bisa tertidur? Dan kita tahu kisahnya, murid-murid menjadi takut. Dan Alkitab berkata, maka Yesus menghardik angin itu dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi ada dua persamaan kata di sini. Yang satu adalah Yesus tidur, dan yang kedua adalah danau itu menjadi teduh sekali. Ini sebenarnya memberikan pengertian kepada kita secara rohani bahwa pertama, bahwa kalau Yesus tinggal di dalam hidup kita, itu tidak merubah keberadaan Yesus. Artinya kondisi situasi yang kita alami yang mungkin begitu menakutkan, Yesus tetap tenang di dalam diri kita. Bahkan Yesus memiliki kuasa untuk mengendalikan keadaan di sekitar kita. Bukankah ini sebuah berkat bagi kita, saudara? Memang ada amukan badai yang luar biasa. Ada gelombang yang hampir membuat perahu ini tenggelam. Ini adalah gambaran tentang dunia ini yang memang kita tidak bisa prediksi apa yang dapat terjadi. Hal-hal yang mengerikan, menakutkan, mengancam kita. Tetapi satu hal yang saya percaya dan saya diingatkan oleh firman Tuhan ini. Saudara jangan fokus dengan keadaan-keadaan itu. Ada orang bertanya kepada saya, kalau Tuhan hadir, kalau memang Tuhan ada, tapi kenapa keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian buruk ini masih bisa terjadi? Jawabannya sederhana, saudara. Karena kita tidak tinggal di sorga, kita tinggal di dunia yang memang sudah rusak oleh karena dosa. Apakah Tuhan tidak bisa membuat sekejap semuanya berjalan baik? Saya percaya Tuhan bisa melakukan itu. Tetapi memang satu hal yang kita mesti sadari bahwa dunia ini seperti ini. Tapi bukan berarti kita tidak mendapat pertolongan dari Tuhan. Justru sebaliknya. Semakin besar amukan badai, semakin besar persoalan kesulitan yang kita alami, semakin besar juga kuasa Tuhan dapat bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kisah ini membuktikan bahwa dengan sekejap Yesus membuat danau itu menjadi teduh. Pertanyaannya sebenarnya bagaimana kita bisa seperti Yesus yang bisa tertidur di tengah badai itu. Ini hanya kiasan, saudara, dalam arti kejadian ini memberi gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya
bahwa Yesus itu tinggal dalam hidup kita dan kondisinya secara roh dia itu tidak terprovokasi, tidak terpengaruhi oleh keadaan-keadaan di sekitarnya. Jadi kalau kita fokus kepada Yesus yang tenang, Yesus yang tidak terganggu oleh keadaan-keadaan yang sedang terjadi di sekitar kita, maka sesungguhnya kita juga akan menjadi tenang. Tapi waktu kita memfokuskan kepada keadaan-keadaan yang sedang terjadi di sekitar kita, kita pun akan terbawa oleh situasi dan keadaan. Memang tidak mudah, saya pun menyadari itu bukan hal yang mudah. Tetapi mari pagi hari ini dapatkan kebenaran, dapatkan pewahyuan ini, bahwa sesungguhnya secara rohani Yesus saat ini tinggal dalam hidup saudara. Dan bagaimana Yesus tidur tenang, maka sesungguhnya juga roh saudara juga akan tidur tenang. Diikuti oleh jiwa juga yang akan tidur tenang. Tidur tenang di sini bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tetapi yang dimaksudkan adalah kita tidak dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Apa masalahnya sehingga kita bisa dikuasai oleh ketakutan? Jelas di sini Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Jadi sebenarnya persoalannya adalah karena kurang percaya, tidak fokus kepada Tuhan sehingga menjadi takut. Hari ini mari kita fokus hanya kepada Yesus. Apapun yang saudara hadapi, pekerjaan, pergumulan, persoalan, saya percaya masih bisa datang dalam hidup saya dan saudara. Tapi mari kita melihat Yesus. Dengan kata lain, ketika kita melihat Yesus tenang tertidur, kita mendapatkan satu pesan dari Yesus. Pesannya apa? Dia berkata, "Jangan takut anakku. Aku yang mengendalikan semuanya. Aku bisa mengatasi semuanya." Dan Yesus buktikan. Ketika dia bangun, dia menghardik dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau Anda sedang dalam pergumulan hari ini, mari lihat dengan mata iman. Yesus tidak ada di mana-mana. Yesus tidak sedang jauh dari saudara. Yesus tidur tenang. Maka jiwa hati saudara juga menjadi tenang. Haleluya. Dan biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal boleh memelihara hati dan pikiran saya dan saudara. Pada hari ini kita memasuki penghujung tahun 2020. Tetap melihat Yesus, tetap percaya kepada Yesus, dan kita akan mengalami ketenangan dan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Yesus Kristus yang hidup tinggal di dalam hidup kami. Kami tidak perlu takut dan cemas, karena Yesus adalah segala-galanya. Terima kasih, kami bersyukur, kami memasuki hari yang baru ini dengan penuh sukacita dan tetap percaya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.